Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisna Azura TV. Sebentar, aku masukin dulu headphone-nya. Selamat datang kembali di video podcast acara podcast pada kesempatan kali ini. Dan di video kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas penting gak sih kita untuk jujur untuk memberantas hukum, atau penting gak sih kita untuk jujur untuk membantu berjalannya, atau untuk untuk membongkar kebohongan, atau untuk membantu persidangan, dan juga untuk uh, meringankan hukuman pada saat kita kena hukuman gitu. Atau lebih gampang lagi nih, uh, penting nggak sih jujur untuk kepentingan negara hukum. Nah, penting nggak sih kita jujur untuk kepentingan hukum dan juga untuk penyelidikan hukum. Nah, sekarang yang saya pengen bahas di sini sebagai motivator dan junior motivator, di sini saya pengen bahas tentang kejujuran seorang terdakwa yang akhirnya difonis 1 tahun penjara. Iya, siapa lagi kalau bukan uh, Bang Richard Eliezer. Nah, Bang Richard ini adalah seorang mungkin bisa dikatakan korban ya, tapi dia juga melakukan uh, penembakan terhadap pembunuhan terhadap Brigadir J, dan akhirnya dia membongkar membongkar semua keburu apa ya, semua perintah dan juga semua putusan ataupun perintah yang diantarkan atasannya, yaitu si orang itu. Nah, kita nggak perlu sebutkan ya, kan sampai akhirnya karena kejujurannya, kemudian karena kejujurannya membantu untuk jalannya hukum, dan juga untuk memperlancar hukum, dan juga untuk memperlancar penyelidikan dan apa segala macamnya, akhirnya hukuman si abang ini, Bang Richard ini, diringankan jadi 1 tahun penjara karena dia di sini sebagai justice sebagai justice of collaborator atau justice collaborator lah istilahnya, nggak usah pakai of karena gak akan nyambung juga gitu. Ini penting nggak sih kita jujur kalau misalkan kita sedang menghadapi hukum? Ya, sangat penting banget. Itu penting untuk apa? Terutama untuk hukum, teman-teman. Nah, hukum di Indonesia ini kan kebanyakan orang pada takut sama hukum. Padahal kalau kita berperilaku jujur dalam hukum, otomatis akan dipertimbangkan lah hukuman kalian, gitu lah. Hukuman kalian, kalau misalkan kalian kena kasus misalkan pelecehan ataupun apapun, tapi karena bukan pelecehan ya, kayak pencurian atau pembunuhan gitu ya. Kalau pelecehan udah nggak bisa dikasih ampun lagi, teman-teman. Tapi kalau udah namanya pencurian, kemudian pembunuhan ataupun apapun, asalkan dianya kooperatif dan juga dianya mampu membantu memberikan keterangan yang jujur dan benar untuk hukum dan juga untuk kepentingan hukum, hasil dia akan menjadi justice collaborator itu, teman-teman. Dan akhirnya akan sangat mempermudah tim penyelidikan atau tim penyidik untuk menyelidiki lagi, memperdalam kasusnya gitu loh, dalam sebuah kasus. Tapi penting gak sih kita jujur dalam istilah tersebut? Ya, penting, teman-teman. Penting banget kita untuk jujur. Karena buat apa kita mau menutup-nutupi? Karena semua orang udah tahu kalau misalkan kita viral gitu kan. Kemudian semua orang akan tahu gitu kan. Karena kalau berita itu memang udah viral, ya semua orang pasti akan tahu gitu bahwa kita adalah seorang pelakunya. Tapi kalau kita udah tahu kita pelakunya, ya nggak apa-apa kita jujur, daripada ada yang kita tutupin. Nah, itu dia, teman-teman. Tapi penting banget. Dan kejujuran ini sangat kejujuran Bang Richard kemarin itu sangat membuat heboh di media sosial karena kejujurannya, dan karena karena dia untuk membela diri. Akhirnya semua orang mengapresiasi kebenaran dia, kebenaran saksi-saksi lain yang akhirnya sekarang jadi tersangka gitu kan. Ya, tapi ada beberapa saksi-saksi yang mungkin ada yang ada yang kayak tipikal nggak tahu atau menahu, bingung juga, mungkin ada juga. Tapi dari semua indikator-indikator pengetesan, yang paling jujur ya si Bang Richard ini, karena dia memang mengungkap secara murni, dan juga dia benar-benar mengungkap, membantu gitu loh. Bukannya dia ada yang ditutupi, bukannya ada karena dia
karena si bapaknya itu adalah atasannya dia, tapi dia nggak peduli. Yang penting dia memberikan keadilan buat dirinya dan juga keadilan buat si Joshua-nya juga gitu loh, walaupun Joshua-nya udah wafat gitu kan teman-teman. Ya tapi setidaknya kalau buat kita pribadi ini menjadikan cerita ini menjadikan inspirasi buat kita bahwa kalau kita jujur dengan masalah apa, kalau kita punya masalah hukum terus kita jujur seperti yang dilakukan oleh Bang Richard, pasti akan dipermudah. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan atau kita menutup-nutupi, misalkan menghilangkan barang bukti dan apa segala macam, otomatis akan disusahkan, gitu loh. Akan nggak diperinganin, jadi akan diberatin, gitu kan. Jelas, kalau pembunuhan memang hukumannya lebih berat dibandingkan yang ini ya, yang ikut-ikutan gitu, lebih berat yang melakukannya. Karena pembunuhannya itu juga berencana teman-teman, udah di-planning, udah direncanain gitu kan. Padahal seorang mau ngebunuh direncanain pasti nggak pasti direncanain semua, nggak ada yang direncanain pembunuhan itu, kecuali memang orang kita sebel sama orang itu terus udah lah, saking sebelnya kita bunuh aja ya. Tapi nggak begitu di mata hukum, nggak semuanya gua semuanya harus diringankan. Pasti untuk yang pembunuhan itu terutama yang pelaku utamanya itu akan lebih dihatikan lagi teman-teman. So ini yang pengen saya bahas itu adalah kevirauan dia gitu. Kevirauan dia itu di media sosial sangat diapresiasi teman-teman. Ya mungkin kalau saya bisa nge-spill ya, kalau saya boleh nge-spill, tapi jangan deh, takutnya kelamaan karena saya harus ada kejar janji lagi gitu ya teman-teman. So penting gak sih buat kita jujur? Ya penting, karena itu balik lagi teman-teman ke pembahasan awal untuk untuk memperingan, untuk membantu penyidikan gitu teman-teman, untuk membantu penyidikan hukum gitu loh. Istilahnya kalau kita bohong juga tetap kebaca gitu loh. Istilahnya kalau kita mau bohong sedikit, kita mau ke arah jujur, tapi kita mau bohong sedikit ketahuan juga gitu teman-teman. So ini karena ini di saya pengen mengajak ya untuk teman-teman semua, ada misalkan teman-teman terlibat masalah hukum kayak misalkan balapan liar, kemudian teman-teman kena kasus narkoba apa segala macam, ya silakan teman-teman jujur ya kan. Siapa tahu kejujuran teman-teman itu membawa keberuntungan gitu kan. Tapi jujur yang benar-benar jujur, bukan jujur yang mengada-ngada dan juga bukan jujur yang dibuat-buat gitu. Benar-benar jujur yang benar-benar kalian sendiri punya pembelaan atas diri kalian, punya hak atas diri kalian gitu loh. Jangan hanya pasrah gitu loh. Karena kalau kalian pasrah, kalian akan terus akan terus dipertegas terus gitu loh. Tapi dari diri kalian gak ada pembelaannya gitu loh. Hukum itu kalau kalian punya pembelaan, hukum itu pasti akan mengadili kalian kalau kalian ada pembelaan. Tapi kalau kalian pasal-pasalnya, berarti kalian terbukti bersalah. Itu. So, penting nggak sih berkata jujur? Penting teman-teman. Kita motivator juga nggak pernah ada kalimat-kalimat yang menipu, ya. Kalau itu efeknya efek baik, kita nggak pernah tuh sebagai motivator itu menipu. Ya sama. Hukum pun tidak pernah menipu. Kalau benar kita jujur, pasti akan dipermudah, akan dibantu. Tapi kalau kita bohong, akan semakin dipersulit. Gitu teman-teman. So, saya sangat mengapresiasi atas kejujuran dan pengungkapan semua yang dilakukan oleh Richard. Ya sangat mengapresiasi. Semoga ini dengan kejujuran yang Bang Richard lakukan, ini bisa menginspirasi dan juga bisa menjadikan contoh buat kaum milenial ya, karena saya masih lihat Bang Richard ini juga masih muda, masih bujang juga. Ya tentunya masih bisa memberikan motivasi. Kemudian beliau juga orangnya orang yang baik, cukup aktif lah di keagamaannya dia gitu kan, di organisasinya dia cukup aktif lah istilahnya. Gak mungkin bohong kalau misalkan dia niat jahat, ya dia nggak mungkin beribadah kepada Tuhan, nggak mungkin beriman kepada Tuhan kalau dia jahat gitu kan. Tapi karena kita ngeliat backgroundnya dia baik di lingkungan dia, apapun di lingkungan, ini patut diapresiasi. Dengan kejujuran, dengan titik dia saat ini untuk membela dirinya, ini patut diapresiasi gitu teman-teman.
ya wajar lah kalau misalkan hukuman lebih ringan, karena ini sangat mempermudah, sangat membantu hukum sama sekali, bukannya mempersusah, bukan, justru malah memperbantu dan memperingan hukum gitu. Jadi kita akan masuk kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya adalah berkatalah jujur kalaupun kalian dihadapi oleh masalah yang besar, sampai mungkin melibatkan kepolisian, ya apa susahnya untuk kalian berkata jujur gitu. Karena kejujuran itu akan kalian terus bawa mati, akan kalian terus bawa sampai dengan dewasa nanti gitu kan. Ya berkatalah jujur teman-teman gitu kan. Setidaknya kita masih bisa ada pembelaan di atas diri kita kalau misalkan kita terjerat masalah hukum gitu teman-teman. Jadi jadilah orang jujur agar kita dipercaya, agar hukum, agar ketika kita jujur, orang itu akan semakin membantu kita dibandingkan kita yang bohong, terus orang orang maka akan semakin gak percaya akan kita karena kita bohong itu sendiri gitu teman-teman. So dari pembicaraan tadi ada banyak hikmah yang bisa saya ambil. Hikmah yang kedua, yang pertama, ya ada dua hikmah sebenarnya. Habis ini kita tutup. Hikmah yang pertama adalah punya pendirian sendiri. Jadi jangan sampai kita mengikut perintah orang yang nggak jelas, yang berujung pada hukum yang berakibat fatal, yang merugikan diri kita lah pokoknya. Bukan merugikan orang lain, bukan, yang merugikan diri kita dan juga keluarga kita karena kelakuan kita. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh orang. Yang kedua adalah berkatalah yang jujur, karena dengan jujur apapun yang susah akan menjadi gampang ketika kita menjadi jujur. Tapi kalau kita bohong, semua yang bohong atau semua yang tidak benar itu akan makin mempersulit kita. Jika kita semakin bohong, dan orang tidak akan mau percaya lagi sama kita. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. So saya sangat mengapresiasi sekali atas kejujuran orang-orang baik, terutama kepada Bang Richard. Ya luar biasa ya teman-teman. Ya inilah salah satu contoh ya yang bisa saya ambil. Saya nggak pro sana sini, saya cuma mengambil salah satu contoh yang tentunya bisa menjadi motivasi. Balik lagi teman-teman, di channel ini adalah untuk memotivasi teman-teman semua agar semakin bersemangat, agar semakin menjadi orang yang lebih baik, agar menjadi orang yang lebih beriman dan juga lebih berakal, dan semakin lebih mudah untuk berpikir gitu teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini sangat bermanfaat. Sekali lagi, pentinglah kita untuk menjadi orang-orang yang jujur, karena orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mampu menyelamatkan orang-orang yang sesat. Kenapa bisa menyelamatkan orang sesat? Karena orang yang benar selalu akan ditunjukkan jalan yang benar dibandingkan orang yang salah. Salah itu adalah banyak bohongnya, banyak apapun itu yang negatif, itu akan menjurus kepada hal-hal negatif. Gitu teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Dadah.